Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama di Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan dengan bualan berikutnya. Let's go. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kisah bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 3392. Siapa yang kuat? Pembuluh darah racun kuno, buka. Dalam kemarahan, Alexis langsung membuka pembuluh darah racun kuno. Dalam sekejap, gumpalan kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya. Wah, wah, wah. Vegetasi di sekitarnya layu dan layu di bawah gas beracun. Bunuh. Alexis menerbangkan pedangnya ke udara, dan pedang iblis itu meledak menjadi kabut beracun yang melonjak, menebas ke arah Qin. Tidak bagus. Harper menjadi pucat karena terkejut, telapak tangannya terentang, badai menggulung, dan kabut beracun di sekitarnya dengan cepat menghilang. Pedang Alexis juga sangat bergejolak. Tapi begitu urat beracun kuno terbuka, kabut beracun memenuhi langit, dan bahkan Harper tidak bisa menghilangkannya. Kabut beracun di sekitarnya baru saja menghilang, dan kabut beracun yang lebih tebal meraung dari meridian Alexis, yang tidak bisa dihentikan. Huff. Di bawah perfusi kabut beracun yang mengepul. Akhirnya, pedang iblis itu menghantam langit dan menghantam hati Qin. Dengan suara Qin menjerit nyaring, gas beracun menyerang jantungnya, seperti 10.000 semut menggigit, seluruh tubuhnya lumpuh dengan rasa sakit yang parah. Pada saat berikutnya, di bawah tekanan kabut beracun dan energi pedang yang melonjak, seluruh tubuhnya langsung hilang, dan seluruh tubuhnya terkorosi oleh gas beracun, menjadi tulang, dan akhirnya berasap dan berubah menjadi air tulang. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa, itu jatuh sepenuhnya. Alexis menghapus dosa dingin, matanya sangat dingin, dan dia menyingkirkan gas beracun di tubuhnya. Pembuluh darah racun kuno ini, sejak dia bangun, adalah pertama kalinya menggunakannya. Gas beracun membunuh orang, sangat menakutkan, tetapi juga mudah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, jadi dia tidak menggunakannya dengan mudah. Tapi kali ini, perbuatan jahat Qin terlalu dalam untuk dia toleransi. Dia langsung membuka pembuluh darah kuno yang beracun dan menggunakan gas beracun tertinggi untuk melenyapkannya sepenuhnya. Bahkan Harper tidak bisa menghentikannya. Qin. Harper menjadi pucat karena terkejut, menyaksikan murid kesayangannya mati, hanya untuk merasakan bahwa langit telah runtuh. Tuan. Pada saat ini, Lydia terhuyung-huyung dan berdiri, melihat dosa dingin yang telah direduksi menjadi air tulang, dia tidak merasa sedih, tetapi membawa sedikit rasa jijik dan marah. Baru saja, Qin menggunakan dirinya sebagai tameng dan tidak peduli dengan hidupnya sama sekali, dia benar-benar putus asa. Alexis, jika kamu berani membunuh muridku, aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu. Mata Harper melebar, giginya terkatup, menyaksikan kematian tragis Qin, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan benar-benar merobek wajahnya. Pedang langit bergetar. Dengan teriakan keras, Harper melambaikan tangannya yang besar dan menekannya dengan keras. Boom! Kekuatan lapis kelima dari alam leluhur suci pecah pada saat ini, dan niat pertempuran seni bela diri yang tak ada habisnya melonjak di Harper. Ini adalah kekuatan lapis kelima dari alam leluhur suci. Alexis menghirup udara dingin dan merasakan banyak tekanan. Dia tidak menyangka Harper akan tiba-tiba menembak dengan keras. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh keberadaan lapisan pertama alam leluhur, tetapi di hadapan lapisan kelima alam leluhur, hampir tidak ada kemungkinan kemenangan, kecuali metode reinkarnasi 6 jalan digunakan.
Pembuluh darah debu, buka. Pada saat kritis, seluruh tubuh Alexis meledak menjadi darah, dan untaian cahaya keemasan memenuhi udara. Pembuluh darah debu langsung terbuka. Antara langit dan bumi, gumpalan esensi darah debu mengembun dan berubah menjadi lapisan dinding besi, dengan kuat menghalangi Alexis. Boom! Harper menekannya dengan tangan besar, dan hanya dengan satu pukulan, itu menghancurkan dinding besi itu. Wajah Alexis sedikit pucat, dan dia memeluk Stella dan Nana dari kiri ke kanan, dan dengan cepat mundur. Berkat pembuluh darah debu, dia memblokir pukulan Harper dan memenangkan kesempatan untuk pergi. Kemana kamu bisa lari? Harper sangat marah, matanya tajam, telapak tangan kanannya menamparkan dengan liar, seperti tsunami, dan niat pertempuran yang mengerikan dihancurkan lagi. Wajah Alexis tenggelam, dan dia tiba-tiba merasakan tekanan tertinggi. Siapa yang berani menyakiti tuanku? Pada saat ini, raungan menggelegar terdengar. Segera setelah itu, energi iblis setinggi langit meletus, bercampur dengan aura mimpi buruk yang bergulir, bergejolak antara langit dan bumi. Di tengah energi iblis di langit, sosok binatang buas bergegas keluar dari tubuh Alexis dan datang dengan berani. Binatang buas ini memiliki aura yang ganas, berkali-kali lebih mendominasi daripada 10 yang paling ganas di zaman kuno. Kekuatannya menutupi langit, dan itu tidak terkalahkan. Ini adalah peninggalan kuno. Mata Harper terkejut, dan dia terpana di bawah aura mimpi buruk yang mengerikan. Binatang yang datang dengan berani adalah Ziggy. Karena dia menyerap setetes darah kedua, dan kemudian melahap darah kaisar kuno, dapat dikatakan bahwa dia dilahirkan kembali. Setelah pertempuran Istana Surgawi, dia dipulihkan di pemakaman reinkarnasi, dan dia telah sepenuhnya pulih pada saat ini. Boom! Pupil mata ganda Ziggy meledak dengan ganas, dan potongan rune meletus, menghancurkan niat bertarung yang menggetarkan surga Harper hanya dengan satu pukulan. Ding ding deng. Harper mundur selusin langkah karena malu, hanya merasakan darahnya bergejolak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sungguh napas yang keras. Wajahnya sangat berubah, dan dia hanya merasa bahwa binatang buas di depannya memiliki napas yang jauh lebih kuat daripada dia bukan lawannya sama sekali, dan dia terluka parah sekaligus. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ziggy mendatangi Alexis dan menatapnya dalam-dalam. Tidak apa-apa. Alexis menghela nafas lega. Kelinci kecil, apakah kamu baik-baik saja? Ziggy melihat Nana, menjulurkan lidahnya, menjilat wajahnya, dan menyeka air matanya. Nana kaget dan tidak bisa berkata-kata. Tuan, apa yang harus kulakukan selanjutnya dengannya? Ziggy menatap Harper dengan sengit dan bertanya pada Alexis. Bunuh. Wajah Alexis acuh tak acuh, tanpa omong kosong sedikit pun. Harper masih ingin menutupi perbuatan jahat yang begitu serius oleh muridnya, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan pihak lain dan Jennifer memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, jadi akan lebih baik untuk membunuhnya secara langsung. Baik. Ziggy tidak ragu-ragu, dua matanya meledak menjadi energi iblis yang mengerikan, dan dia bergegas keluar, membunuh Harper. Harper menghirup udara dingin, hanya untuk merasakan napas Ziggy, itu terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia adalah penguasa lapis kelima dari alam leluhur suci, dan bahkan dia tidak bisa menghentikan Ziggy, tetapi bisa dibayangkan betapa kuatnya Ziggy. Lydia, pinjamkan aku senjata ajaib. Di persimpangan hidup dan mati, Harper memandang Lydia dan ember sayap pelindung di tangannya. Sayap pelindung, keluarlah untukku. Cici. Ketika suaranya jatuh,
seluruh sayap pelindung segera meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan ketika langit dikorbankan, pusaran energi yang mengerikan meletus. Sialan! Mata Ziggy terkejut, dan dia bergegas kembali. Mengorbankan harta hukum besar, ledakan pusaran energi, bahkan dia harus takut, jika dia tidak sengaja terlibat, saya khawatir dia akan terluka parah. Off. Darah Lydia menyembur dengan liar, menatap Harper dengan linglung, dan berkata, "Tuan, ini adalah senjata ajaib kelahiran saya." Ember sayap pelindung, senjata ajaib kelahiran Lydia, dikorbankan kali ini. Berarti hidupnya dikorbankan, dia terluka parah, dan umur yang tersisa tidak akan melebihi 1 tahun. Bab 3393 Batas. Maaf, jika guru tidak melakukan ini, guru akan mati. Harper menggertakkan giginya, dan terlepas dari hidup atau mati Lydia, dia meninggalkannya di tempatnya dan pergi sendirian. Segera, Harper pergi dari istana penekan iblis. Dia adalah penguasa 5 lapisan di alam leluhur suci. Dia ingin pergi, tetapi tidak ada seorang pun di istana penekan iblis yang bisa menghentikannya. Energi pengorbanan ember sayap pelindung masih bergejolak, dan Ziggy secara alami tidak bisa mengejar. Lydia melihat tuannya pergi, saudaranya meninggal, dan dia sendirian dan ditinggalkan di tempat yang sama, matanya kosong, ekspresinya kusam, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. "Tuan, bagaimana cara mengeksekusinya?" Di mata Ziggy, dia masih membunuh dan berani menyinggung Alexis dan Nana, tidak peduli pria atau wanita, dia tidak akan berhati lembut. Harper pergi, dan masih ada Lydia. Lupakan saja, dia juga orang yang menyedihkan. Alexis menggelengkan kepalanya, tetapi tidak membuat Lydia marah. "Ayo pergi, kita akan kembali." Dengan lambaian tangan Alexis, dia mengirim Lucky dan Guisa yang terluka ke peta musim semi biru dan kuning. Energi spiritual alam semesta di peta musim semi biru dan kuning jauh lebih kaya daripada alam ekstraterritorial, penyembuhan luka di dalam memiliki efek pengganda. Adapun Lydia, senjata sihir kelahirannya dikorbankan, vitalitasnya sangat rusak, dan dia memiliki sisa hidup kurang dari 1 tahun. Tapi Harper pergi benar-benar masalah. Pihak lain adalah tetua Gunung Dewa Perang, dan dia cukup terkenal di luar wilayah itu. Jika Gunung Dewa Perang ingin membalas dendam, saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Sekarang bencana besar dunia akan datang, Alexis tidak ingin menimbulkan masalah. Masalah di Gunung Dewa Perang, tampaknya seseorang di luar wilayah akan menyelesaikannya untukku. Namun, di bawah penglihatan Alexis, dia melihat sekilas tanda-tanda keberuntungan. Dia memikirkan Kaisar Iblis dan Naga Darah, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Tetapi dia mengatakan bahwa Harper pergi kembali ke Gunung Dewa Perang, dan mengumumkan semua pertemuan di kuil penakluk iblis. Murid jenius Gunung Dewa Perang, penguasa generasi orang suci, Qin, dieksekusi sepenuhnya. Saint Lydia ditangkap oleh musuh, dan senjata ajaibnya dikorbankan, dengan sisa umur kurang dari 1 tahun. Dan Harper sendiri terluka parah. Berita itu menyebar ke seluruh Gunung Dewa Perang, dan semua orang pasti akan terkejut. Gunung Dewa Perang berdiri sebagai tanggapan terhadap langit. Sejak zaman kuno, ia telah menerima kemuliaan ratu. Di tempat kacau di luar wilayah ini, tidak ada yang berani memprovokasinya. Tapi sekarang, istana penekan iblis berani dipermalukan. Dalam sekejap, kemarahan menyapu seluruh Gunung Dewa Perang, dan semua orang sangat marah. Secara alami, Harper tidak dapat mengungkapkan kebenaran sebenarnya tentang perjalanan ke istana penakluk iblis. Dia hanya mengatakan bahwa Alexis kuat, mendambakan kecantikan Lydia, membunuh Qin, dan takut akan perlawanan Lydia, jadi dia mengorbankan senjata ajaibnya, dan akhirnya melukainya karena kerumunan.
Di tengah gunung Dewa Perang, pedang pembunuh dewa berada di atas puncak pedang. Minggu duduk bersila, dan Harper berdiri di depannya dengan tangan ke bawah. Setelah mengatur napas, cedera Harper telah banyak pulih, tetapi di depan Minggu, dia tidak berani bernapas. Penatua Harper, apakah semua yang kamu katakan benar? Minggu bertanya, mengerutkan kening. Ya, tuanku, ini benar sekali. Bocah itu Alexis, yang rakus akan kecantikan Lydia, membunuh Qin dan mengorbankan senjata ajaib Lydia, karena takut akan perlawanannya. Harper bersikeras, tapi tidak berani mengatakan kebenarannya. Karena jika dia mengatakan yang sebenarnya, semua orang tidak akan malu dengan kejahatannya, dan tidak mungkin untuk membalasnya. Apalagi jika ajarannya tidak ketat, guru yang malas, dan kedinginannya sangat berdosa, dia, sebagai master, tidak bisa lepas dari hubungan itu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain membalikkan hitam dan putih, dan hanya berharap Minggu, Dewa Perang, akan mengambil tindakan, menghancurkan istana penekan iblis, membunuh Alexis, dan menarik napas lega untuknya. Hehe, aku punya jimat ratu di tanganku, semua karma itu seperti api, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Minggu tersenyum dan mengorbankan jimat takdir ratu, jejak cahaya ungu memenuhi udara, dan ada perasaan takdir yang samar dalam kehampaan. Jelas, dia telah melihat semua sebab dan akibat, Harper dapat bersembunyi dari orang lain, tetapi tidak mungkin untuk bersembunyi darinya. Tuan Minggu. Harper panik, berlutut di tanah, keringat dingin di dahinya, dan berkata, Aku tidak bermaksud begitu, itu benar-benar. Aku tahu, kamu tidak harus menyalahkan dirimu sendiri, musuh terlalu kuat, kamu tidak mungkin jadi lawannya. Minggu tersenyum acuh tak acuh, tanpa celah, dia berhenti, dan berkata, tapi kamu mengorbankan senjata ajaib Lydia, sebagai master, tetapi membiarkan dia sendiri di sana, ini terlalu banyak resiko. Anda juga tahu bahwa ember sayap pelindung adalah harta paling berharga hukum besar dalam 33 hari. Saya hanya memiliki satu senjata ajaib yang berharga di atas dan di bawah gunung Dewa Perang. Anda baru saja berkorban seperti ini, sayangnya. Harper berkeringat seperti keringat dingin. Dia bersujud berulang kali, dan berkata, Tuan Minggu, saya pantas mendapatkan 10.000 kematian karena dosa-dosa saya, dan 10.000 kematian karena dosa-dosa saya. Minggu perlahan berdiri dan lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal ini sampai sejauh ini, tetapi balas dendam lebih penting, saya akan mengambil tindakan secara pribadi, memusnahkan istana penekan iblis, menangkap Alexis, dan menyelamatkan Lydia. Jejak tajam tepi muncul di mata Minggu, jejak Dewa Perang. Istana penekan iblis, dibangun untuk memadamkan malapetaka iblis, memiliki hati untuk orang-orang biasa di dunia dan diberkati dengan keberuntungan besar. Jika dia bisa memusnahkan istana penekan iblis, dia bisa menangkap banyak keberuntungan. Pada saat itu, dengan keberuntungan besar, dia mungkin bisa mengeluarkan pedang pembantaian abadi. Adapun Alexis, dia secara alami ingin menangkapnya. Bagaimanapun, yang terakhir mungkin tahu rahasia istana surgawi, dan untuk menyelesaikan kepercayaan ratu, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Kali ini, Harper memiliki konflik serius dengan istana penakluk iblis, dan bahkan Qin terbunuh, tetapi itu memberinya alasan. Dia berencana untuk mengambil tindakan sendiri, menghancurkan istana penekan iblis, merebut keberuntungan besar, menangkap Alexis dalam satu gerakan, mencari tahu detail istana surgawi, menyelesaikan misi ratu, dan akhirnya mengeluarkan pedang pembantai abadi, yaitu ketika dia naik pada siang hari dan mendarat di alam atas. Di kerajaan surgawi, selain Max Gregor dan Kenshin, tidak ada yang mampu menjadi lawanku. Minggu, Dewa Perang, sangat bersemangat,
dan kekuatannya sangat kuat, mampu menghentikannya. Untuk berurusan dengan Alexis belaka, dia memiliki kepastian mutlak. Bagaimanapun, kekuatan Alexis hanyalah lapisan ketujuh dari alam kekacauan. Bahkan jika dia menentang langit, mengalahkan Harper adalah batasnya, dan tidak mungkin untuk menantang keunggulan dirinya. Pada saat ini, di luar wilayah, di lembah naga, gumpalan cahaya peri berbulu meresap ke seluruh lembah naga. Bab 3394 Kaisar Iblis Harwood. Di tengah lembah naga, danau naga cermin air, istana kenaikan yang megah, berdiri di permukaan danau, cahaya peri yang tak berujung dan perkasa, bercampur dengan suara awan dan guntur yang perkasa, berosilasi antara alam semesta. Puluhan ribu naga iblis terbang di sekitar istana kenaikan, mereka terlihat hormat dan berdoa dan bernyanyi dengan suara rendah, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Boom! Akhirnya, bayangan naga merah darah terbang keluar dari istana kenaikan, tubuh besar menutupi langit dan matahari, dan setiap sisik naga bersinar dengan cahaya merah terang, itu adalah naga darah. Hormat pada Tuan Kaisar. Tuan Kaisar memiliki 1000 generasi, bisa dan menyatukan alam semesta. Satu demi satu naga iblis mengeluarkan suara saleh dan menyembah. Mata naga darah itu tajam dan melihat semua, menunjukkan dominasi tertinggi dan keagungan tertinggi. Di dahinya, manik-manik yang mempesona bertatahkan, memancarkan sedikit fluktuasi awan putih dan guntur, dan cahaya kaisar yang luas terus mekar. Itu adalah harta legendaris hukum besar, asal leluhur energi naga iblis, bola naga kaisar. Pada saat ini, naga darah akhirnya sepenuhnya menyempurnakan bola naga kaisar, dan menguasai semua energi bola naga kaisar, dan bahkan melihat sekilas asal energi naga dan memperoleh misteri asal. Dengan tambahan teknik asal, naga darah saat ini memiliki napas yang sangat luar biasa, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua naga iblis mematuhi perintah, saya adalah penguasa 10.000 naga, lihat jimat saya, dan tunduk dengan cepat, jika ada ketidaktaatan, akan ada hukuman ilahi. Di tenggorokan naga darah, suara surgawi yang kuat terpancar, dan cahaya keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dipadatkan menjadi jimat, terbang keluar dari langit, bergegas ke langit, dan mulai menjelajahi langit berbintang untuk menyebarkan kehendaknya. Dia telah sepenuhnya menyempurnakan bola naga kaisar, menguasai asal leluhur energi naga iblis, dan dinobatkan sebagai penguasa 10.000 naga. Dia tidak hanya ingin menjadi kaisar lembah naga, tetapi juga menjadi kepala semua naga langit dan dunia, dan semua ras naga. Jika dia bisa menyatukan semua ras naga, ketajamannya pasti akan mengejutkan zaman. Tuan Kaisar memiliki kekuatan gaib yang tak tertandingi, pahala yang tak terbatas, dan bersinar di langit berbintang. Naga iblis di sekitarnya tiba-tiba meneriakkan yang menghancurkan langit, dan suara mereka menjadi semakin saleh. Utara lembah naga, di atas bukit. Raja Naga Mosai melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan wajahnya sangat jelek. Naga jahat ini, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, berani menyebut dirinya penguasa 10.000 naga. Jika didengar oleh alam atas dan istana Monde, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Hehe, Raja Naga Mosai ini pemalu seperti tikus, takut pada kepala dan ekornya, mengapa aku harus menjaganya? Naga darah itu bercokol di langit, dan dia melihat sosok Raja Naga Mosai dari kejauhan, dan jejak penghinaan melewati hatinya. Setelah dia sepenuhnya menyempurnakan bola naga kaisar, energi garis keturunannya mencapai puncaknya, dan kultivasinya saat ini sangat luar biasa dan tak terkalahkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa melihat banyak sebab dan akibat.
Dia dengan tajam menemukan bahwa alam atas dan Istana Monde tampaknya telah mengalami kemunduran baru-baru ini, dan keunggulan mereka telah sangat melemah, yang merupakan saat yang tepat baginya untuk bangkit menentang langit. Karena itu, naga darah mengeluarkan jimat, berkeliaran di langit, untuk menaklukkan semua naga di alam semesta, dan menjadi penguasa naga. Pada saat ini, baik alam atas dan Istana Monde berada dalam masalah, dan mereka berdua memiliki ancaman yang lebih besar. Satu-satunya bahaya yang tersembunyi sekarang adalah Yang Mulia Naga Mosai. Saya membuat kesepakatan dengannya bahwa pertempuran yang menentukan akan dilakukan dalam setahun, dan tidak akan ada lagi pembatasan seperti sebelumnya. Orang ini pasti memiliki kartu truf. Saya ingin menyingkirkannya, saya khawatir itu tidak akan mudah. Mata naga darah berbalik. Terakhir kali dia berhadapan dengan Raja Naga Mosai adil dan menekan alamnya sendiri, tetapi meskipun demikian, dia bukan tandingannya. Pada akhirnya, itu hanya dengan bantuan Alexis. Kekuatan tak berujung, dia nyaris tidak berhasil menang. Setelah 1 tahun, pertempuran menentukan yang sebenarnya akan datang, dan secara alami tidak mungkin bagi Raja Naga Mosai untuk menekan kekuatannya. Pada saat itu, dia akan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan ditambah dengan kartu truf tersembunyi, naga darah mungkin tidak mampu menang. Begitu dia kalah, gelar Tuan Penguasa 10.000 naga miliknya akan diserahkan kepada orang lain. Juga, jimatnya yang berkeliaran di langit berbintang dan fondasi yang diperoleh dengan susah payah juga akan ditempati oleh Yang Mulia Naga Mosai. Karena itu, dalam pertempuran yang menentukan pada saat itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan kalah. Wow! Naga darah mendarat di langit dan berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah kekaisaran. Di tangannya, dia memegang tongkat kaisar. Bola naga kaisar itu bertatahkan tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan mantan kaisar telah dihancurkan, dan sekarang dia melemparkannya kembali dengan bola naga kaisar. Tongkat kerajaan ini sebenarnya adalah senjata ajaib hidupnya, mewakili kekuatan tertinggi naga dari surga. Jika dia kalah dalam pertempuran yang menentukan setahun kemudian, tongkat kerajaan ini, termasuk bola naga kaisar, akan diambil oleh Raja Naga Mosai. Pada saat itu, dia akan kehilangan senjata sihir kelahirannya, dan dia pasti akan mati. Seni bela diri Tuan Kaisar Naga mencapai langit, jimat datang ke dunia, dan naga dari surgawi menyerah. Setelah lembah naga, itu akan menjadi tanah suci naga dari surgawi. Penatua Yuye, melayani di samping naga darah, penuh dengan sukacita. Di antara naga iblis, keluarga naga iblis tidak terlalu menonjol, tetapi karena keberadaan naga darah, sekarang lembah naga dapat menjadi tempat suci bagi naga iblis, dan keluarga naga juga akan menjadi penguasa. Saya adalah kehormatan kaisar, dan saya harus merevitalisasi darah keluarga saya. Anda dapat yakin bahwa bersama saya, di masa depan, apakah itu alam atas atau Kaisar Hibler dari Istana Monde, mereka tidak akan berani menggertak kita lagi. Naga darah tersenyum sedikit, memegang tongkat kaisar, dan cahaya kaisar meledak di sekujur tubuhnya, dan bahkan ada jejak teknik asal yang agung. Dikelilingi oleh Yuye dan banyak naga iblis, dia perlahan berjalan keluar dari Istana Kenaikan, dan itu brilian. Pada saat ini, semua murid naga iblis dari Sekte Lembah Naga merasakan kehormatan tertinggi. Di sisi lain Sekte Danau Utara, orang-orang juga terpisah. Banyak murid Danau Utara ingin bersatu dan menerima aturan naga darah. Tetapi sebelum pertempuran yang menentukan setahun kemudian, tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan diri dari Sekte Danau Utara. Jika tidak, mereka akan mati jika diketahui oleh Raja Naga Mosai. Naga darah meninggalkan Istana Kenaikan selangkah demi selangkah, mundur ke kiri dan ke kanan, dan datang sendirian ke selatan Lembah Naga, di hutan yang dalam. Hutan ini dipenuhi dengan gumpalan asap serigala iblis.
Serigala yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan suara gletser kuda besi meletus. Bahkan ada beberapa bilah kacau, dipenggal secara vertikal dan horizontal di kehampaan, pohon-pohon patah, bebatuan retak, dan pemandangannya luar biasa. Naga darah berlama-lama di cahaya kaisar dan melangkah ke hutan, dan bila asap serigala iblis di sekitarnya tidak menyakitinya. Segera, dia datang ke tengah hutan, tetapi melihat seorang pria dengan alis yang tampan dan seorang pria yang penuh energi iblis, duduk bersila di tanah, diam-diam berkultivasi. Pria ini adalah Kaisar Iblis. Di tubuh Kaisar Iblis, dia mengenakan jubah hitam, dan gumpalan aura pertarungan yang menakutkan dari formasi pertempuran terus meresap dari jubah hitam itu. Di antara kabut yang bergejolak, bahkan ada pertempuran di medan perang. Sosoknya luar biasa. Bahkan ada sedikit aura primordial yang terpancar dari jubah hitamnya.